Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabi tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkil haqqul mubin. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan kasih sayang. Kata Islam sendiri berasal dari kata aslama yang berarti menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mematuhi segala perintah dan larangannya. Salah satu ajaran utama Islam adalah rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup damai dan berdampingan dengan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sesama manusia. Al-Quran dan hadis banyak sekali mengajarkan tentang kedamaian. Dalam Al-Quran disebutkan di surat Al-Anfal ayat 61, wa inna janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallahi innahu huwa sami'un alim. Yang artinya, akan tetapi jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau kepada Nabi Muhammad dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya hanya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, menurut Buya Hamka di dalam kitab tafsir Al-Azhar, pangkal ayat ini menjadi bukti bahwa perang bukanlah tujuan. Kalau musuh cenderung kepada perdamaian, artinya ada kelihatan tanda-tanda atau bukti bahwa musuh itu lebih suka mencari damai. Hendaklah di dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan yang tinggi itu untuk menempuh jalan yang damai. Jalan menuju damai itu hendaklah dilapangkan, yaitu damai yang tidak akan merugikan atau menjatuhkan marwah Islam. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, umat muslim harus menyebarkan kedamaian dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia tanpa memandang ras, agama, dan suku. Pada sisi lain, perdamaian adalah inti dari ajaran Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta, kasih sayang, toleransi. Islam juga mengajarkan untuk menghindari kekerasan dan permusuhan. Masyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sejatinya Islam mengajarkan umatnya untuk mengutamakan perdamaian dan menyelesaikan konflik. Jika terjadi konflik, umat Islam dianjurkan untuk berusaha menyelesaikannya secara damai melalui dialog dan negosiasi. Kekerasan hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir ketika semua upaya damai telah gagal. Lebih jauh, Islam juga mengajarkan umatnya untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak orang-orang yang berbeda agama atau keyakinan. Umat Islam dianjurkan untuk hidup berdampingan secara damai dengan orang-orang dari agama atau keyakinan lain. Salah satu contohnya adalah di lingkungan hidup kita. Itu ada orang Kristen atau Hindu, Buddha, atau Chinese. Maka dari itu kita harus toleran sebagai umat muslim yang bermasyarakat. Sementara di dalam Quran, di surat Al-Maidah ayat 32 dijelaskan bahwa Allah mengutuk keras tindakan kekerasan dengan ancaman neraka jahanam. Misalnya, perbuatan menghilangkan nyawa orang dengan kekerasan dalam Islam tergolong dalam dosa besar.
yang akan diancam dengan neraka jahanam. Pasalnya pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan memberikan sebagai macam nikmat, termasuk hak untuk hidup. Oleh karena itu, membunuh manusia adalah perbuatan yang tidak menghargai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melanggar hak asasi manusia. Dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa memelihara kehidupan manusia adalah perbuatan yang mulia dan akan mendapatkan pahala yang besar. Hal ini karena memelihara kehidupan manusia berarti menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghargai hak asasi manusia. Dalam konteks kehidupan modern, ayat tersebut menjadi pedoman bagi kita untuk menghindari segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan verbal. Kita harus senantiasa menjaga kehidupan manusia dan menghargai hak asasi manusia. Kita juga harus menjauhi segala hal yang dapat menimbulkan konflik dan kekerasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Terakhir, seperti salah satu kasus di mana ada konflik di Palestina dan Israel. Dan konflik itu adalah perang. Perang bukanlah tujuan utama dari dakwah Nabi Muhammad SAW. Dakwah Islam lebih diutamakan untuk dilakukan dengan cara damai, dengan mengemukakan argumen dan dalil-dalil agama Islam. Jika orang-orang non-muslim dapat mendapatkan hidayah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa peperangan, maka itulah yang lebih baik daripada jihad atau perang. Dengan kata lain, perang hanya dilakukan jika terpaksa, misalnya untuk mempertahankan diri dari serangan orang-orang non-muslim. Namun jika memungkinkan, dakwah Islam hendaknya dilakukan dengan cara yang damai dan persuasif. Hasil dari dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah banyak orang yang masuk Islam tanpa peperangan. Misalnya, penduduk Madinah masuk Islam secara damai setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota tersebut. Itu semua dilakukan dengan damai tanpa jalur perang. Alhamdulillah hamdan kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, habibuhu wa khaliluhu.